Selamat datang kembali di Kembang Sarjana Film, tempat kita membedah cerita hingga ke lapisan terdalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas Alter 2025, sebuah film fiksi sains yang mencuri perhatian berkat dunia distopian yang dipenuhi ketimpangan genetik, teknologi manipulatif, serta ambisi manusia yang tak pernah mengenal batas. Film ini menampilkan masyarakat yang tampak tertata rapi, namun di baliknya tersimpan kontrol sistematis yang menekan kelompok tertentu demi keuntungan segelintir orang. Dengan visual futuristik dan tensi cerita yang terus meningkat, Alter mengajak kita mempertanyakan kembali batas moral, nilai kemanusiaan, dan harga dari sebuah kesempurnaan yang dipaksakan. Bersiaplah memasuki perjalanan yang membuka mata tentang bagaimana sebuah dunia bisa terlihat ideal, namun rapuh dan penuh luka di balik kilauannya. Di awal cerita, kita disajikan gambaran bumi yang nyaris saja lenyap akibat bom nuklir. Setelah kehancuran besar itu, muncul generasi manusia baru hasil rekayasa genetik yang hidup dalam kemewahan layaknya kaum bangsawan. Sementara itu, manusia yang tidak mengalami modifikasi gen dipandang rendah, dianggap tak berharga, dan ditempatkan sebagai golongan bawah. Teknologi peningkatan gen hanya diberikan kepada pihak tertentu, dan semua bermula dari Profesor Smith, seorang ahli biologi tumbuhan sekaligus insinyur genetika. Ia menemukan sebuah pohon luar biasa bernama Tequine, penemuan yang akhirnya menyelamatkan umat manusia dan mendorong dunia memasuki era perkembangan besar. Adegan kemudian beralih ke sebuah gedung raksasa bernama Genesis Genetic Institute, District. Di tempat ini, sekelompok pelajar sedang mengikuti studi lapangan sambil mendengarkan penjelasan dari mentor Guide tentang gen anomali yang muncul akibat evolusi baru manusia. Di sudut ruangan, tampak seorang pria cacat bernama Leon, petugas kebersihan yang duduk di kursi roda. Meski terlihat biasa, gerak-geriknya mencurigakan karena ia sedang menjalankan misi rahasia bersama adiknya, Chloe, yang menyamar sebagai salah satu pelajar. Ketika mencoba membuka pintu berkode, Leon berhasil melakukannya berkat panduan komunikasi dari Chloe. Setelah masuk, ia mengelabui dua penjaga dengan sebuah mainan tikus yang mengalihkan perhatian mereka, hingga keduanya tertidur akibat gas penenang dari alat tersebut. Dengan kesempatan itu, Leon menyelinap masuk lebih jauh menuju ruangan tersembunyi. Mengandalkan peta yang ia bawa, Leon akhirnya mencapai ruangan inti, namun sayangnya ia terhenti di bagian pintu. Mendengar hal itu, Chloe menciptakan kekacauan kecil untuk mencuri kode dari salah satu petugas, lalu mengirimkan informasinya kepada Leon. Dengan kode itu, Leon akhirnya berhasil masuk dan mengambil intisari bunga Tequine. Bunga Tequine mampu menyerap zat radioaktif serta polusi udara, lalu mengubahnya menjadi energi murni yang stabil, sehingga menjadi sumber daya paling penting bagi manusia. Pohon Tequine digunakan sebagai reaktor mandiri di seluruh dunia, memasok listrik, bahan bakar, dan energi vital bagi kehidupan. Namun, sesaat setelah Leon berhasil mendapatkannya, alarm gedung berbunyi dan seluruh pengunjung langsung diperiksa. Berbekal kelihayannya, Leon menyelipkan barang curian itu kepada Chloe melalui sebuah boneka, memungkinkan mereka melewati pemeriksaan ketat tanpa dicurigai. Setelah berhasil keluar dari gedung itu, layar publik menampilkan kampanye besar yang dipimpin oleh Senator Frank Kistler. Dalam siaran tersebut, ia menyerukan dukungan masyarakat terhadap program kesetaraan gen 42 yang berfokus pada peningkatan genetik setelah kelahiran. Namun pada kenyataannya, kesenjangan sosial antara manusia hasil modifikasi unggulan dan manusia biasa, terutama mereka yang dianggap sebagai kelas bawah, semakin nyata. Ketidakadilan ini memicu gelombang protes di banyak distrik. Di tempat lain,
Seorang gadis bernama Mira tengah bersiap untuk tampil dalam sebuah konser. Namun, kekesalan muncul saat manajernya mengumumkan bahwa konser yang dijadwalkan di distrik khusus Tower HOS dibatalkan dengan alasan keamanan. Meski begitu, Mira tetap bersikeras ingin tampil di sana, karena ia ingin menghibur masyarakat biasa. Sementara itu, Chloe dan Leon terlihat berada di wilayah mereka, Sergento Special District, yang dijaga ketat oleh petugas bersenjata. Mereka bisa masuk berkat identitas palsu dengan alasan akan pergi ke Greenwood untuk mengambil hadiah bagi keponakan Chloe. Dalam perjalanan, keduanya sempat menyimak berita mengenai kampanye Senator Kistler. Chloe tampak terpengaruh dan menunjukkan kebenciannya terhadap para pengendali Ghent, hingga membuatnya kurang fokus. Leon pun menegurnya agar tetap berkonsentrasi dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah sederhana mereka, Chloe menatap foto ibunya dengan penuh rindu. Sementara itu, Leon mulai memeriksa hasil curian mereka. Leon kemudian memperlihatkan temuannya. Ia berhasil mengolah inti sari bunga Tegwin menjadi sebuah ekstrak, membuat Chloe sedikit tersenyum bahagia. Thank you. Malam hari pun tiba. Seperti biasanya, Leon menerima pasien gelap yang membutuhkan suplai energi dari ekstrak Tegwin sebagai alat bantu bagi modifikasi mereka, pekerjaan yang ia lakukan demi mendapatkan penghasilan. Ekstrak tersebut menjadi sumber tenaga bagi para anomali yang menggunakan perangkat pendukung tubuh. Namun tiba-tiba, Leon mendapat panggilan misterius. Dari ujung telepon, seseorang menawarkan bayaran 3 kali lipat untuk membeli ekstrak Tegwin, dan meminta agar transaksi dilakukan secara langsung di restoran St. de Fonsir. Chloe segera memperingatkan Leon agar berhati-hati, mengingat pekerjaan mereka ilegal dan bisa saja itu merupakan jebakan. Namun Leon sudah terlanjur tergoda dengan tawaran bayaran 3 kali lipat, sehingga ia memutuskan untuk berangkat. Pertemuan itu berlangsung di restoran St. de Fonsir, tempat yang dipenuhi para bangsawan dengan mutasi gen luar biasa. Di area dapur, Leon yang sudah cukup akrab dengan salah satu koki, meski ia sendiri lupa namanya, langsung memberikan ekstrak bunga Tegwin untuk mengisi armor di tangan dan kaki sang koki agar ia bisa bergerak dengan normal. Tak lama kemudian, sekelompok orang bertopeng menerobos masuk dan langsung membuat kekacauan. Kejadian itu membuat Leon dan Chloe panik, terlebih saat seluruh lampu padam secara mendadak. Koki yang biasanya menjadi pelanggan Leon buru-buru keluar untuk mengecek situasi dan pergi begitu saja tanpa sempat membayar. Namun, ia kembali dalam keadaan sekarat. Leon dan Chloe segera bersembunyi di tengah kekacauan tersebut. Karena situasi makin berbahaya, Leon akhirnya memakai armor milik sang koki agar ia bisa bergerak. Ia juga menyuntikkan ekstrak bunga Tegwin ke tubuhnya untuk meningkatkan energinya. Setelah itu, Leon dapat bergerak layaknya manusia normal dan memulai pertarungan. Pada akhirnya, Leon dan Chloe berhasil selamat dengan melarikan diri sebelum polisi tiba. Sementara mereka bersembunyi di rumah, berita tentang pembantaian di restoran St. de Fonsir langsung menyebar luas. Yang membuat mereka terkejut, rekaman CCTV justru menampilkan Leon dan Chloe seolah-olah merekalah pelakunya. Dari sinilah Leon mulai yakin bahwa seseorang sengaja menjebak mereka. Ia menduga orang itu adalah Kapten Haggis, seorang polisi yang pernah dilihatnya ketika topeng sang pelaku sempat terangkat dan memperlihatkan luka di bagian wajahnya. Di saat yang sama, Chloe teringat sebuah benda yang ia temukan di restoran tersebut. Benda itu adalah tiket konser milik Mira. Melihatnya, Chloe kembali mengingat perkataan salah satu pelaku bertopeng mengenai lokasi serangan berikutnya. Hal ini membuat Leon dan Chloe berdebat. Leon ingin kabur karena mereka kini jadi buronan. Namun Chloe menolak karena ia tak mau meninggalkan rumah peninggalan ibunya. Ia bersikeras melawan karena Kapten Haggis jelas ingin menjadikan warga distrik bawah sebagai kambing hitam. Ucapan Leon justru meremehkan diri mereka, karena ia cacat dan Chloe masih kecil.
Mendengar itu, Chloe pun tersinggung. Selama ini ia mengidolakan Leon dan menganggapnya seperti kakak. Namun kini merasa diremehkan. Menyadari ucapannya menyakiti hati Chloe, Leon terdiam dan teringat masa lalunya ketika ia menemukan berkas penelitian ayahnya yang membuatnya cacat. Keesokan harinya, meski tubuhnya lumpuh sebagian, Leon tidak menyerah. Ia mencoba menciptakan ulang armor milik sang koki dan memodifikasinya dengan rangka besi serta energi bunga Tegwin. Chloe yang melihatnya terpaku. Ia tidak menyangka Leon masih bertekad mempertahankan distrik bawah sekaligus melindungi Mira. Serangkaian percobaan pun mereka lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan berikutnya. Saat malam tiba, di konser kampanye kesetaraan Game 42, Mira tampil dengan penjagaan ketat dari aparat polisi. Begitu konser usai, tiba-tiba muncul kekacauan. Mira yang tak kembali ke rumah disergap oleh kelompok bertopeng yang menyamar sebagai aparat. Saat kondisi genting, Leon muncul berarmor dan bentrokan pun pecah. Armor Leon dapat memancarkan proyektil energi tanaman yang membuat para penculik kelabakan. Di saat itu, Chloe berhasil mengevakuasi Mira ke dalam mobil. Lalu Leon menyusul, dan mereka hanya bisa kabur dari tempat itu. Sesampainya di tempat persembunyian, mereka menenangkan Mira dan memastikan bahwa ia akan aman berada bersama mereka. Mira kemudian membantu mengobati luka Leon. Pada saat itu, Chloe menunjukkan konsep manusia tanaman yang kini ia terapkan pada armor Leon. Setelahnya, Leon menjelaskan kepada Mira mengenai kelompok antigen yang dipimpin Kapten Haggis dan bekerja sama dengan oknum polisi. Antigen sendiri adalah kelompok bertopeng yang menyerang restoran. Mira awalnya tidak percaya, sebab selama ini ia mengenal Haggis sebagai polisi yang baik. Namun Leon menegaskan bahwa antigen berisi para pemilik gen unggulan yang sengaja menciptakan kekacauan agar manusia biasa dari kelas bawah terlihat seperti pelaku. Dan otak di balik semua itu tak lain adalah Komandan Haggis sendiri. Mira lalu teringat bahwa besok ia dijadwalkan menghadiri acara besar di Family Center. Mendengar itu, Leon langsung menyimpulkan bahwa tempat tersebut kemungkinan menjadi target serangan berikutnya. Ia juga memastikan bahwa Mira dan Senator Kistler masuk dalam daftar target, karena pada lokasi serangan sebelumnya, poster mereka ditandai dengan pilok merah. Meski masih ragu, Mira berniat menghubungi polisi. Namun Leon dan Chloe segera melarangnya karena Haggis adalah bagian dari kepolisian, sehingga melapor justru akan membahayakan nyawanya. Mira pun kebingungan dan tidak tahu harus mempercayai siapa. Tidak lama kemudian, muncul berita bahwa Senator Kistler dipastikan hadir di Family Center, fasilitas utama untuk penyuntikan gen pada anak-anak. Menyadari bahwa serangan besar akan terjadi di sana, Leon, Chloe, dan Mira akhirnya sepakat turun tangan untuk menyelamatkan Senator Kistler dan warga lainnya sebelum kelompok antigen bergerak. Pada hari berikutnya di Family Center, Leon menyusun strategi agar ia dan Mira bisa menyusup dengan tampil sebagai pasangan baru. Tujuannya tak hanya untuk membersihkan nama mereka, tetapi juga menggagalkan aksi kelompok antigen. Berkat penyamaran itu, Leon dan Mira pun akhirnya berhadapan dengan seorang ahli genetika bernama Dr. Chong. Dr. Guy, planning. Now, Avoid all the media attack public. I see. Usai sedikit ketegangan, mereka akhirnya diajak berkeliling melihat fasilitas tersebut. Namun tidak lama setelah masuk, Chloe melapor lewat alat komunikasi bahwa kelompok antigen sudah semakin dekat. Mendengar itu, Leon segera mengalihkan situasi dengan meminta Mira menggelar pertunjukan mini untuk para staf dan Dr. Chong di sebuah ruangan tertutup. Di saat bersamaan, Leon mengenakan perlengkapan tempurnya dan bersiap menghadapi kelompok bertopeng itu. Ketika mereka akhirnya berhadapan, baku hantam pun tak terhindarkan.
Namun karena diserang dari berbagai sisi, Leon akhirnya tumbang. Beruntung, Senator Kistler bersama pasukannya datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Di momen itu, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Senator Kistler ternyata adalah ayah kandung Leon. Chloe yang melihat hal tersebut langsung terpukul dan marah. Merasa dikhianati karena menganggap Leon selama ini hanya miliknya. Dengan hati kacau, Chloe pun memilih pergi. My son is Paul. Keesokan harinya, program kesetaraan Gen 42 resmi dijalankan setelah mendapatkan persetujuan Senator Kistler dan dukungan publik. Proses relokasi besar-besaran bagi warga anomali kelas bawah pun dimulai. Mereka yang memiliki gen ganda dipindahkan ke fasilitas khusus bernama Distrik Alikom. Di tempat itu, Leon dirawat setelah dibawa oleh ayahnya. Meski demikian, Leon masih belum mampu memaafkannya. Ia masih menyalahkan penelitian masa lalu yang tidak dipahami oleh ayahnya. Penelitian yang telah merenggut nyawa ibunya dan membuat tubuh Leon cacat. Senator Kistler kemudian memohon maaf dan menyerahkan sepucuk surat peninggalan ibunya, yang berisi pesan agar Leon mau memaafkan ayahnya. Dalam suasana haru itu, Mira datang menghampiri dan mengajak Leon berjalan-jalan di sekitar area camp. Take care of him. Saat Leon dan Mira berjalan-jalan di area distrik Alikom, mereka mendengar kabar bahwa Chloe telah melarikan diri. Namun kenyataannya, Chloe masih berada di sana. Believe it or not. Setelah berbicara dengan Chloe, kecurigaan Leon terhadap ayahnya semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan dalam pelaksanaan program kesetaraan Gen 42. Untuk memastikan dugaannya, Leon meminta Chloe menyelinap ke dalam laboratorium dan mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Buddy. Ketika merayap melalui saluran udara, Chloe melihat seseorang dijadikan objek percobaan brutal. Kepala orang itu dibor untuk mengambil sel otaknya. Tak berhenti di situ, Chloe juga menyaksikan Senator Kistler berjabat tangan dengan Kapten Hughes, membuat kecurigaannya semakin menguat. Ia kemudian merekam percakapan rahasia antara Kistler dan Hughes, yang membahas rencana memanfaatkan warga kelas bawah sebagai bahan eksperimen demi keuntungan mereka sendiri. Goddamn America. Ternyata, program kesetaraan itu hanyalah topeng semata. Get this garbage out of here. Saat Mira melihat rekaman itu, ia semakin hancur karena dulu begitu percaya pada Senator Kistler. Leon lalu mengajak Mira dan Chloe untuk melawan. Sebab pada akhirnya semua manusia berhak diperlakukan setara. We fight. Fight? With what? It's not true. Yeah. We fight. The storeroom. Langkah pertama Leon adalah memancing ayahnya ke dalam jebakan. Dengan penuh kemarahan, ia menuntut Senator Kistler atas tindakan keji yang menggunakan otak manusia yang dicampur ekstrak bunga teguin sebagai bahan obat untuk memperkaya diri. Supposed to be born a genetic. My only son. I'm not the one who's sick. Setelah itu, Leon mengurung ayahnya. Tak lama kemudian, Chloe datang membawa berbagai perlengkapan tempur untuk melengkapi armor Leon, termasuk sebuah senjata khusus yang dibuat dari inti sari bunga teguin. Leon lalu bergerak ke pusat kendali dan menyingkirkan dua penjaga yang menghalangi jalan. Bersama Chloe dan Mira, mereka segera mencoba mengunggah rekaman kejahatan Kapten Hughes dan Senator Kistler sebelum Hughes tiba di lokasi. Now get a room, you two. Di saat bersamaan, Kapten Hughes dan pasukannya bergerak menuju camp untuk mencegah warga melarikan diri. Pada momen itu, Leon muncul bersama para warga yang siap membela diri, dan pertarungan besar pun pecah antara pasukan Hughes dan kelompok Leon. Di sisi lain,
Mira dan Chloe yang tengah mengunggah data konspirasi tiba-tiba diserang oleh salah satu pasukan Haggis. Beruntung, mereka berhasil selamat berkat bantuan seorang warga bawah yang datang tepat waktu. Di sisi lain, pertarungan antara Leon dan Kapten Haggis berlangsung sengit. Di momen itu, Leon sempat kewalahan. Namun saat duel bergeser mendekati bunga Tegwin, ia sengaja memetik satu tangkai. Seketika duri-duri energi dari bunga itu menembus tubuh Haggis, membuat sang kapten tumbang seketika. Tak lama kemudian, otoritas resmi tiba di lokasi. Kejahatan Kapten Haggis dan Senator Kistler pun akhirnya terbongkar ke publik. Engage and secure the targets. All clear. Mereka memanfaatkan bunga Tegwin dan otak manusia demi keuntungan pribadi, dengan dalih kesetaraan antara kaum istimewa dan warga kelas bawah. Meski begitu, Senator Kistler berhasil merekam kejadian itu dan mengawasi Leon dari kejauhan, dengan wajah yang menunjukkan bahwa eksperimennya gagal. Dan film pun berakhir. Itulah pembahasan Alter 2025 dari Kembang Sarjana Film. Dunia yang tampak teratur namun dipenuhi manipulasi, ambisi, dan ketimpangan memberi banyak hal untuk direnungkan. Terima kasih sudah mengikuti analisis ini. Nantikan ulasan lain yang terus membuka lapisan tersembunyi di balik setiap cerita. Sampai jumpa di video berikutnya.